Ya, selamat sore. Kali ini kita kembali pada update mingguan Gudang Saham tanggal 1 Januari 2022. Kita akan membahas sektor otomotif untuk kali ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita melihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan titik support di sini di 6480. Sama seperti update minggu lalu, IHSG masih berada dalam trading range selama 2,5 bulan terakhir sejak Oktober tengah lalu. Nah, kalau IHSG turun ke bawah, maka berpotensi turun ke 6.220-an di sini. Akan tetapi kita harus melihat sisi baiknya adalah kalau memang IHSG selesai berkonsolidasi dan bisa naik di atas 6.750, maka kita lihat bahwa IHSG akan menyentuh level berikutnya di 7409. Nah, 7409 ini sudah all time high, jadi itu merupakan hal yang sangat baik. Akan tetapi karena saat ini 6750 itu berada dekat all time high, ada kemungkinan IHSG akan konsolidasi agak lama seperti ini, mungkin sampai bulan Februari atau Maret dan seterusnya. Untuk pastinya kita lihat saja pergerakannya minggu demi minggu. Saham pertama adalah ASII, Astra International. Pada update sebelumnya kita memprediksi ASII akan mengikuti pola rounding bottom di sini. Akan tetapi saat ini sudah terpatahkan, jadi pola ini harus menunggu dulu. Saat ini pola dominan untuk ASII adalah downtrend singkatnya di sini di garis berwarna hijau. Nah, juga kita lihat ada uptrend kecil yang terbentuk sejak bulan Juli. Jadi kalau memang ASI tidak bisa bertahan di bawah ini, maka akan turun terus kemungkinan ke level 5.400. Jadi kalau untuk ASI kita harus lihat level 6.300. Kalau memang bisa naik, maka ASI akan melanjutkan ke atas. Tapi saat ini ASI mungkin harus konsolidasi terus di sini. Selanjutnya adalah IMAS, Indomobil Sukses. Nah, ini juga kita gambarkan downtrend jangka menengah sejak bulan Januari tahun lalu, tahun 2021. Nah, jadi selama masih di bawah angka 1000, maka arah untuk IMAS adalah turun. Tapi di satu sisi kita lihat ada support yang lumayan kuat di 840 karena sudah berapa kali tersentuh dan sempat mantul. Ya, di Februari 2021, di Agustus 2021, dan saat ini 875, jadi supportnya berada di 850. Seperti itu. Selanjutnya IMJS. IMJS membentuk pola falling wedge, kan tetapi kalau turun di bawah support 400 ini, maka selanjutnya harus menunggu di uptrend jangka panjangnya di 360. Itu untuk IMJS karena ini polanya uptrendnya sudah terbentuk sejak Juni 2020. Lalu untuk berikutnya adalah saham auto. Auto ini sudah menembus sebenarnya downtrend jangka panjang sejak tahun 2014. Jadi ini hal yang sangat bagus di sini. Dan kita gambarkan jangka menengahnya tahun 2020-nya itu yang menjadi dominan saat ini berada di level 1080. Jadi kalau memang mau berspekulasi boleh melihat antara 1080 dan 1000, karena di bawah 1000 ini sudah tidak bagus. 1000 itu merupakan support yang kuat pada waktu itu. Itu untuk auto. Selanjutnya GJTL, Gajah Tunggal. Ini downtrend terus sejak bulan April. Tapi ada support yang lumayan kuat di sini di 660. Nah, jadi kalau memang bisa bertahan dan mungkin naik di atas 700, maka downtrend tertembus. Tapi
ada kemungkinan konsolidasi dulu di sini di kotak kuning. Kalau turun di bawah 650 maka akan kembali berpotensi turun ke 590. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah MPMX. Ini yang terakhir, kita kasih update-nya karena ini merupakan portfolio dari gudang saham sendiri. Jadi saat ini untuk jangka pendek membentuk rectangle dengan stop loss di bawah 1000. Jadi kalau sudah turun lagi di bawah 1000 maka sudah tidak terlalu bagus. Untuk MPMX sebaiknya dijual. Bagi yang belum punya boleh mencoba ketika naik di atas 1200 untuk membeli. Potensinya kemana setelah rectangle ini tembus? Ke potensi akan naik ke 1600. Nah, tapi kita lihat juga ada resistance di 1480. Nah, jadi kalau kita lihat lebih panjang lagi, kalau MPMX bisa tembus di 1500 itu, di sini 1500 pada waktu itu di tahun 2019, kemungkinan besar akan konsolidasi dulu seperti kotak terlampir. Nah, disitulah kemungkinan kita bisa juga membeli lagi kalau memang tertarik. Potensi kenaikan untuk 2 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan untuk MPMX bila berhasil menembus itu adalah 2600. Karena ini adalah level all time high, jadi sudah tidak ada lagi resistance. Seperti itu. Mungkin kita harus gambarkan ke 1600 di sini. Ya, jadi oke. Jadi mungkin seperti ini. Ya, jadi kalau memang setelah berhasil menembus rectangle di sini, maka potensi naik ke 1600. Dari 1600 kita harus lihat konsolidasinya. Kalau memang bisa konsolidasi di sini, boleh membeli di 1850 ke atas atau tunggu konsolidasi di sini, beli di atas 1600. Maka untuk jangka panjangnya target untuk MPMX 2-3 tahun ke depan adalah 2600. Jadi dari saat ini lebih dari 100%. Tapi kalau menunggu dari 1600 sekitar 70% ya kenaikan. Nah, kalau yang tentu saja semua ada resiko, jadi ya kalau memang mau naik sekarang, mau beli sekarang ada resikonya juga, ya, karena bisa saja tidak akan menembus level 1600, jadi turun lagi. Tapi kita bisa berkesempatan membeli di atas 1200. Ya, jadi sekian saja untuk MPMX dan juga update untuk sektor otomotif pada kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.